Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Fair Zubaidi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang model bunga sederhana. Yang pertama adalah pengertian model bunga sederhana. Penerapan model bunga sederhana merupakan bagian dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret. Apabila seseorang melakukan investasi dan menerima bunga setiap tahun, maka untuk setiap tahun akan menerima sejumlah uang tertentu dalam jumlah yang sama dari bunga yang diberikan tersebut. Konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu. Maksudnya, apabila seseorang memiliki sejumlah uang tertentu dan mengalokasikan uang tersebut pada bank tertentu, maka jumlah uang yang dimiliki orang tersebut akan berbeda antara nilai sekarang dan nilai di masa yang akan datang. Ngomong-ngomong dengan pengertian bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jika kita meminjam uang dari bank, maka kita akan membayar bunga kepada pihak bank tersebut. Jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank, maka bank membayar bunga kepada kita. Bunga dilihat dari satu pihak merupakan pendapat, tetapi di lain pihak merupakan biaya. Misalkan kita berinvestasi misalkan rupiah dengan suku bunga tahunan I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI, sehingga nilai akumulasi tahunan pertama adalah P plus PI, pada akhir tahun kedua adalah P plus 2I. Mengapa demikian? Karena memasuki pada akhir tahun kedua. Begitu juga dengan seterusnya. Misal pada akhir tahun ketiga adalah P plus P3I. Demikian seterusnya. Jadi pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir periode, sehingga dari nilai pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun. Selanjutnya adalah rumus bunga sederhana akan disampaikan oleh Mas Ilman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nizamiar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nafair. Yang selanjutnya adalah rumus bunga sederhana. Pendapatan bunga dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P kali I kali N. Sedangkan untuk memperoleh nilai dari modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun ke N dapat dihitung dengan cara Fn P plus P kali I kali N, atau Fn sama dengan P dalam kurung I besar plus I kecil kali N. I besar adalah jumlah pendapatan bunga, P pinjaman pokok atau modal awal, I kecil bunga tahunan, N kecil periode atau waktu, Fn adalah nilai pada masa ke N. Lalu dalam transaksi bisnis dan keuangan, kita juga perlu memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai masa yang akan datang pada jumlah uang tertentu. Jika masa waktu yang akan datang, tingkat bunga, dan jangka waktu sudah diketahui, rumus yang dipakai adalah P sama dengan Fn per dalam kurung I besar plus I kecil kali N. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang diketahui pada contoh soal adalah P sama dengan 5 juta, N sama dengan 5 tahun, dan I sebesar 12%. I-nya ini didesimalkan terlebih dahulu menjadi 0,12. Pertanyaannya adalah I dan F5. Pertama kita mencari I menggunakan rumus I sama dengan P kali I kali N. Ini tinggal memasukkan saja. I sama dengan 5 juta, P-nya dikali I-nya 0,12 dikali N-nya 5.
dan ketemu hasilnya 3 juta. Untuk mencari F5 atau Fn menggunakan rumus Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I kali N tutup kurung. Ini juga tinggal memasukkan karena di situ sudah diketahui. Jadi F5 sama dengan 5 juta P-nya dalam kurung 1 plus I-nya 0,12 kali N-nya 5 dan hasilnya adalah 8 juta. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang model deret majemuk. Model deret majemuk ialah merupakan penerapan suatu deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai atau untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Rumus model deret majemuk ialah F N sama dengan P kali tutup kurung 1 plus I tutup kurung N, di mana Fn merupakan nilai masa datang dan P nilai sekarang, I merupakan bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahunan. Dalam praktek bisnis sehari-hari seperti pada bank komersial, frekuensi pembayaran bunga kepada nasabah dilakukan bukan hanya 1 kali dalam setahun, melainkan lebih dari 1 kali. Misalnya pembayaran bunga majemuk secara sementara kuartalan, bulanan, atau harian. Frekuensi bunga ini dilambangkan M kali dalam setahun, maka nilai masa datangnya menggunakan rumus Fn sama dengan P kali buka kurung 1 plus I per M tutup kurung buka kurung N tutup kurung buka kurung M tutup kurung, di mana Fn menjadi singkatan dari nilai masa datang tahun ke N, P disebut nilai saat ini, I tingkat bunga tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Selanjutnya adalah penjabaran model bunga majemuk. Saya akan menjabarkan model bunga majemuk dengan contoh soal. Contoh soal pertama adalah Bapak Anto mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan. Berapa nilai total deposito Bapak Anto pada akhir tahun ketiga dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,12 dan N sama dengan 3. Ditanyakan F3 dan I. Jawabannya menggunakan rumus Fn sama dengan P kali 1 plus I kali N. Jadi F3 sama dengan 5 juta rupiah kali 1 plus 0,12 dikali 3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,12 dikali 3 yang hasil akhirnya adalah 7.024.640 rupiah. Sedangkan yang I hasil dari F3 tadi dikurangi dengan P yang hasilnya 2.024.640 rupiah. Selanjutnya adalah contoh kedua, yaitu Nona Ana ingin menabung uangnya 5 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 5 tahun kemudian jika dibunga majemukkan secara A. semesteran,
B kuartalan, C bulanan, dan D harian. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,12 dan N sama dengan 5. Jawabannya yang A, pembayaran bunga semesteran, M sama dengan 2. Jadi F5 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 plus 0,12 per 2 dikali 5 dikali 2 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,06 dikali 10, yang hasil akhirnya adalah 8.954.238 rupiah. Yang B, pembayaran bunga kuartalan, M sama dengan 4. F5 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 plus 0,12 per 4 dikali 5 dikali 4 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,03 dikali 20, yang hasil akhirnya adalah 9.030.556 rupiah. Yang C, pembayaran bunga bulanan, M sama dengan 12. F5 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 plus 0,12 per 12 dikali 5 dikali 12 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,01 dikali 60, dengan hasil akhir 9.083.483 rupiah. Yang terakhir, pembayaran bunga harian, M365. F5 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 plus 0,12 per 365 dikali 5 dikali 365 sama dengan hasil akhirnya 9.109.695 rupiah.